Jadi kalau ada database berubah, message-nya harus dipublish ke MQ. Untuk apa? Untuk komunikasi dengan other system atau untuk data analitik misalnya. Technical term-nya sebenarnya adalah CDC, Change Data Capture. Jadi setiap kali ada database operation, either add atau update atau delete, tapi bukan read, message-nya harus dipublish. Dan ini harus atomic, which means database operation-nya harus berjalan, message publishing-nya juga harus berjalan. Tidak boleh salah satu. Nah, kalau nulis code manual untuk itu, bisa jadi ada technical error. Katakanlah database-nya mati atau MQ-nya yang mati. Maka nggak reliable. Kalau manual, juga ada satu hal lagi yang harus dihandle, human error. Human-nya kelupaan. Harusnya nulis database operation plus message publishing. Ternyata message publishing-nya tidak ditulis. Makanya kita akan pakai yang namanya polling publisher. Jadi kasarnya kayak gini, kalau ngomong soal database, di database itu ada mekanisme commit dan rollback. Oke, kalau ada 3 step dan tiga-tiganya berhasil, ini baru di commit, semua transaksinya ke create. Kalau salah satu gagal, akan di rollback. Tidak ada satupun yang ke create. Walaupun gagalnya di langkah 3, langkah 1 atau 2-nya juga nggak akan ke create. Nah, ini yang akan dibawa konsep ini ke polling publisher sebenarnya. Oke, jadi polling publisher itu sebenarnya bagaimana? Ini punya API. Ye. API ini sebenarnya database untuk CUD, create, update, delete. Ingat ya, yang get, yang read itu nggak termasuk di sini. Nah, ini yang harus atomik prosesnya. Setiap kali ada transaksi database, itu harus masukin ke transaction tabelnya, tabel aktualnya, plus masukin ke outbox table. Outbox table ini yang nanti akan dipakai untuk RabbitMQ. Nah, karena ini adanya di level database, maka bisa menggunakan mekanisme commit rollback. Dua tabel ini harus masuk semua, baru di commit. Salah satu gagal, di rollback. Transaksional biasa kan? Nah, kirim ke MQ-nya bagaimana? Kirim ke MQ-nya pakai yang namanya message relay. Ini scheduler, jalan katakanlah tiap 5 detik atau tiap 10 detik delay. Nanti gue jelasin lagi itu maksudnya delay apa. Tapi pada dasarnya si message relay ini ngebaca semua message yang akan dipublish dari outbox table. Dari sini. Dibaca. Kemudian dia akan nge-publish ke message broker. Baru setelah itu ada listener lain, ambil dari message broker, ini mekanisme consume biasa. Tapi ini konsepnya adalah polling. Jadi dia nge-polling per interval tertentu. Oke. Nanti akan ada 3 API. API pertama yang ledger ini membuat data yang benar, message-nya juga benar, dalam artian exchange-nya ada, routing key-nya ada, valid. Jadi, yang loan, invalid exchange, ini nanti akan mengirim ke exchange yang tidak ada. Yang ini akan mengirim ke exchange yang ada, tapi routing key-nya salah. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu behavior-nya seperti apa. Ini kalau untuk yang positive case, yang semua benar. Oke. Coba kirim 1 API-nya. Oke. Ledger ID-nya 1. Di tahap ini, kalau dilihat ke database-nya, ini sebenarnya akan masuk ke 2 tabel. Tabel transaksinya, yaitu yang ledger. Ini. Kemudian masuk ke tabel outbox polling. Ini yang akan dikirim ke MQ, yang di poll. Tapi karena ini sudah jalan schedulernya, tabel ini sekarang kosong. Oke. Nah, sekarang coba lihat dulu, mumpung di database. Di sini, ini hanya ada satu tabel outbox polling, walaupun ada 2 tabel transaksi. Jadi nanti walaupun punya 100 tabel transaksi, outbox pollingnya cuma 1. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat lagi
kasusnya akan seperti apa? Ini cepet-cepetan, karena tiap 10 detik akan jalan pollingnya. Jadi saya create lagi ledger kedua, kemudian nanti langsung di query ke outbox polling. Kalau tabel ledgernya pasti masuk. Nah, ini ya, ini masuk. Di tabel ledger akan masuk. Di tabel outbox polling akan masuk juga. Oke. Ini apa yang penting? Yang penting di sini adalah change datanya. Ini representasi JSON dari data yang akan dikirim. Makanya semua MQ di BFI itu pakainya semua JSON, karena ini yang akan dikirim. Ini exchange-nya mau kemana? Ini routing key-nya apa? Oke. Nah, ini yang nanti akan dikirim. Sekarang kalau di-select lagi, ini pasti kosong. Karena sudah jalan 10 detik. Tabel transaksi ledgernya akan ada 2 line. Oke. Yang tadi pertama, dan ini yang ini kedua. Di RabbitMQ-nya akan kekirim dua buah message juga atas ledger yang ledger 1 dan ledger 2. Coba lihat di RabbitMQ-nya. Yang queue.ledger, ini ada 2 message. 2 message ini ledger 1 dan ledger 2. Oke. Yang mengirim ini adalah polling publisher yang jalan tiap 10 detik. Oke. Jadi ini positive case-nya dulu, dilihat dulu sampai sini. Baru habis ini kita drill down lagi ke yang code-nya untuk yang positive case. Ini code-nya, ini sesuai sama struktur CQS-nya yang kita pakai, yang dari Ledger API. Pada dasarnya dia akan manggil service, create ledger. Nah, pemeran utamanya di sini nih. Jadi ini transaksional, dalam artian ini semua harus berjalan, insert ke tabel transaksi dan ke outbox-nya harus atomik, baru ini di commit. Kalau salah satu gagal akan di rollback, itu artinya transaksional. Sorry, ini Java base, jadi kalau yang .NET base silakan disesuaikan. Ini algoritmanya kira-kira aja seperti ini. Nah, di sini harus atomik. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah memasukkan ke tabel transaksinya. Yang kedua, masukkan ke outbox table-nya. Apa yang dimasukkan? Data yang berubahnya, exchange sama routing key-nya. Kalau yang memasukkan ke tabel transaksi ini cuma biasa, nge-save biasa pakai repository. Insert ke outbox-nya, ini yang agak berbeda. Jadi akan nge-create satu record. Di record ini, kolom change datanya, isinya adalah representasi dari entitas yang berubah sebagai JSON. Yang ini. Oke. Ini exchange, routing key, created with, cuman biasa aja. Kemudian di save. Makanya kalau dilihat balik lagi ke yang tadi ke tabel outbox pollingnya, di bagian change data, itu isinya adalah JSON string. Oke. Jadi yang ini adalah change data sebenarnya. Payload-nya. Oke. Nah, ini sebenarnya cuma masukin biasa. Nah, begitu sudah masuk ke tabel, sudah masuk ke tabel ini, outbox polling, baru nanti schedulernya yang kerja. Sekarang kita lihat schedulernya. Oke. Agak panjang, tapi bertahap aja, karena ini agak panjang, ada sekitar 100-an line, ini untuk error handler. Yang utamanya adalah jalan di poll and publish ini. Nah, ini scheduler. Oke.
transaksional juga, apa yang dilakukan? Kalau sekarang dilihat, ini kan kosong tabel outbox pollingnya. Tabel ini harus dijaga supaya nggak berkembang terus-terusan. Jadi setiap kali message-nya sudah selesai dipublish ke MQ, ini dihapus. Makanya idealnya tabel ini selalu kosong. Nah, di poll and publish itu yang melakukan publish, kemudian delete dari tabel outbox-nya. Note yang di sini, ini di schedule untuk jalan bukan setiap 10 detik fix. Jadi bukan di detik ke-10, detik ke-20, detik ke-30, detik ke-40, bukan seperti itu. Di jalannya adalah delay 10 detik sekali. Jadi misalnya nih, di detik ke-0, dia ambil data. Kemudian ternyata butuh 3 detik untuk ngirim semua data itu ke message queue. Maka scheduler ini baru akan jalan lagi di detik ke-13, 10 detik setelah selesai. Kenapa begitu? Hati-hati. Kalau misalnya katakanlah networknya latensinya besar, atau datanya banyak banget, poinnya bahwa katakanlah misalnya ada 100 message, dan 100 message ini ternyata butuh waktu lebih dari 10 detik, butuh katakanlah 100 detik untuk mengirim. Kalau di fixed rate, jalan di detik ke-10, detik ke-20, maka di detik ke-0, dia akan mencoba mengirim 100 data. Di detik ke-10, dia akan mencoba mengambil lagi data yang sama, ngirim lagi, bisa jadi double kirim. Maka ini yang penting, ini tidak boleh fixed rate. Ini harus fixed delay. Jadi kalau tadi balik ke contoh, 100 data butuh 100 detik. Di detik ke-0 diambil, 100 detik, detik ke-100 baru selesai, batch keduanya baru akan jalan di detik 110, bukan di detik 10, ya, itu bedanya. Apa yang dilakukan? Ini masih yang positive case. Gampangnya select semua dari tabel yang ini, dari outbox polling. Kemudian untuk semua data yang diselect, ini dipublish ke MQ. Oke, convert to message ini sebenarnya lebih ke arah hanya untuk mengambil dari entity database di-convert balik ke RabbitMQ format. Tapi pada dasarnya ini melakukan ambil semua data dari outbox, kemudian publish ke MQ. Oke, itu happy path-nya jalan tiap 10 detik. Sekarang kita coba lihat, kita matikan dulu RabbitMQ-nya. Oke, ini posisinya mati. Kemudian kita tetap publish API-nya. Ledger 3. Ini datanya barusan dibersihin ya. Jadi sekarang ledger 3 ini masuk ke tabel transaksi, masuk juga ke outbox polling. Tapi karena MQ-nya mati, ini sudah jalan 10 detik lebih juga nggak akan kekirim ke RabbitMQ-nya. Outbox polling-nya akan selalu ada. Sekarang kalau kita start lagi RabbitMQ-nya. Ini kondisinya ada ya, polling-nya. MQ-nya udah berjalan. Oke. Kita lihat di queue ledger-nya. Ini sudah 10 detik. Sudah nggak ada di tabel outbox polling-nya. Dan di sini kekirim. Oke, ini gunanya pakai scheduler. Ledger 3. Ini untuk positive case, di mana RabbitMQ-nya mati kemudian dihidupkan lagi. Sekarang dilihat kalau kita kirim data yang exchange-nya invalid. Misalnya ini, misalnya loan 1. Oke. Masuk ke database-nya, loan 1. Ke outbox polling-nya juga akan masuk, tapi nggak pernah dikirim. Ini malah ada note-nya invalid exchange. Kenapa? Schedulernya sudah jalan 10 detik. Kemudian karena exchange-nya invalid,
uh, dia nggak dipublish, jadi nggak akan ada di queue.loan. Queue.loan ini 0 message-nya. Dan dibalikin dengan note invalid exchange. Ini kan exchange-nya invalid. Oke. Sama juga kalau kita misalnya punya loan 1B, invalid exchange juga, ya akan ke polling terus-terusan. 0, karena baru masuk, tunggu beberapa detik, invalid exchange. Ke polling terus-terusan. Oke. Sekarang dilihat gimana handlernya di code-nya. Oke, ini handler untuk kalau dia publish dan gagal, ini karena pakai framework-nya Spring, caranya kira-kira seperti ini, sintaknya. Ini sudah bawaan dari framework-nya. Tapi kalau secara konsepnya, yang bukan pakai Java Spring Framework, bisa lihat yang namanya publisher confirm. Ini konsepnya. Masalahnya kalau yang ini harus coding di low levelnya. Terus terang saya nggak tahu caranya gimana, apalagi kalau yang .NET. Tapi pada dasarnya pakai ini, publisher confirm. Kemudian di code-nya apa? Mainnya model correlation sebenarnya. Jadi kita harus nge-register callback pada saat ngekirim message. Ini di sini. Pada waktu nge-publish, ini sebenarnya nggak langsung nge-publish, tapi ada yang namanya correlation data. Ini bawaan dari Spring Framework-nya ya. Pada dasarnya isinya adalah ID dari database-nya yang akan dikirim ke MQ. Nanti pada waktu publisher-nya return callback, karena dia asinkronus, ini dilihat lagi nih. Kalau acknowledge publish-nya berhasil, ini acknowledge publish loh, bukan acknowledge consume. Kalau acknowledge publish-nya berhasil, yang dari tabel polling outbox, dihapus. Tapi kalau tidak acknowledge, publish-nya tidak acknowledge, ini diupdate, node-nya jadi invalid exchange. Again, ini bawaan dari Spring Framework. I don't know gimana implementasi ininya di .NET. Basically, please di Google gimana cara low level code-nya pakai ini, publisher confirm. Oke, itu untuk case yang ini, invalid exchange. Case yang ketiga adalah exchange-nya betul, routing key-nya yang invalid. Coba bikin loan lagi. Load 100. Oke. Ini datanya di clean up juga. Dari loan. Loan 100. Ini outbox polling-nya. Invalid routing key node-nya, karena udah jalan 10 detik. Exchange-nya ada, tapi routing key-nya invalid. Oke. Jadi ini juga nggak akan ke-publish ke queue.loan. Karena queue.loan ini sebenarnya cuma di-binding dari exchange test, routing key-nya loan. Sekarang dilihat lagi nih, handle di code-nya, handle-nya seperti apa. Di code-nya ini juga bawaan dari framework-nya, Spring. Jadi ini pakai yang namanya return callback, publisher return. Cuman kalau yang di low level API kayaknya agak berbeda. Tapi pada dasarnya di sini ada statusnya. Kalau dia no root, reply text pada waktu nge-publish-nya nggak ada root-nya, ini di reinsert. Pada dasarnya diupdate atau di reinsert dengan node invalid routing key. Makanya kalau dilihat di database-nya, node-nya invalid routing key. Tapi ID-nya selalu berubah karena di reinsert. Ini akan beda-beda tergantung dari framework-nya. Yang low level
I don't know, ini sepertinya pakai pakai basic.return ini, tapi ini harus bongkar codingan low level di belakangnya. Oke, masih bagian dari publisher confirm, cuman pakai yang return. Mungkin ya, nggak tahu detailan di belakangnya. Oke, jadi itu ada 3 case, positif, invalid exchange, invalid routing key, handler kalau tadi misalnya MQ-nya mati. Itulah yang namanya polling publisher untuk publisher reliability. Kalau balik ke code-nya sedikit, ingat bahwa yang utama di sini, ini tidak boleh fixed rate, tapi harus fixed delay, supaya nggak double publish. Oke, itu polling publisher.